Good morning, everyone. Greetings from Yogyakarta. We're right now having a breakfast in Jogja Village Inn. I'm Ron Polyono with kabarnews.com. Untuk saat ini kita spesial nih. Kita ngobrol-ngobrol nggak cuma dari 1-2 orang, tapi kita bergrup. Di sebelah kanan saya, Romi, kakak saya yang sekarang juga mengelola di balik Jogja Village Inn. And the next is Margie Lolong, who used to live in San Francisco. Now we're doing reunion here in Jogja. And then a friend of mine is from Semarang, Philip. And then myself, kalian juga familiar. Dan seorang tamu misterius di sebelah saya adalah, coba dilihat ini siapa? Didi Ninitowo. Didi Ninitowo adalah seorang sosok yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan bisa dibilang he is one of the best dancer in Indonesia nowadays. However, he doesn't dance only just regular dance. He dance as a female, and this is very long tradition also in every culture. I believe there is always this we call it what, gender mystic dancer, ya? Cross gender, that kind of thing. Nah, ngomong-ngomong, ternyata Mas Didi ini ada satu rahasia lagi yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Semua orang dari beberapa generasi tidak menyangka bahwa sebenarnya Mas Didi ini adalah dilahirkan bukan berdarah Javanese atau Jawa, tapi justru mix ya, dan Chinese descendant. Oke, ngomong-ngomong, ayo Mas, gimana ini kok akhirnya berani membuka diri? Sebenarnya bukan membuka diri, hanya banyak orang yang nggak tahu aja. Kalau mau baca biografi saya di mana, di buku yang sudah terbit sudah ada di situ, dan juga ada beberapa artikel yang sudah menulis tentang saya. Karena saya waktu lahir dengan nama Cina, dan itu kan tidak dalam rencana saya sendiri kan, yang merencanakan bapak ibu saya kali. Namanya siapa Mas? Kalau di Cina Indonesia nama saya Wei Jun An. Ada artinya kah itu? Kalau tidak salah, an itu an dari selamat. An gitu kan, selamat, safe. Lalu Jun itu, kalau kemarin saya tanya dengan teman-teman yang tahu bahasa Mandarin, Jun itu artinya kalau nggak salah handsome ya. Handsome. Iya. Ini kok malah beautiful. Itu handsome and beautiful itu kan batasannya kan sangat tipis ya. Tipis. Setipis apa Mas? Tipis selaput gendang telinga. Kan jadi bisa ini apa itu cross gender ya. Yang benarnya dua muka. Ya gitu. Terus jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya, itu bisa menembus semua batas. Jadi pada waktu saya menekuni budaya, dimanapun saya bergaul keliling di dunia ini, itu kita kemudian tidak membeda-bedakan. Kamu bangsa apa, kamu laki perempuan, kamu agama apa, itu kemudian menjadi tidak ada itu. Kita sudah menjadi satu satu tujuan, satu visi dan misi yang sama. Tapi yang menjadi pertanyaan itu Mas, kenapa baru beberapa tahun akhir ini Mas memproklamirkan itu bahwa atau mengumumkan bahwa Mas adalah keturunan Cina? Sebenarnya sudah lama itu terekspos, hanya karena zaman politik dulu, zaman Soeharto kan tetap harus berhati-hati kan. Dalam arti kan ya tahu sendirilah politik di Indonesia bagaimana. Tapi zaman itu pun sudah banyak yang nulis kok. Karena saya pun nggak pernah menutupi. Kalau interview, kalau wartawan tanya ke saya cerita apa adanya. Tapi kok shockingnya baru sekarang saya mendengar beberapa orang tuh baru benar-benar shock. Oh ternyata benar-benar keturunan Cina. Iya, mungkin begini. Jadi saya kan pada waktu saya terkenal, saya kan memakai nama Didi Ninitowo, ya kan? Sehingga semua orang itu punya image, pemikiran bahwa saya itu orang Jawa. Karena mungkin saya berbahasa Jawa ya fase, saya mendalami budaya Jawa, dan orang melihat saya itu Jawa. Itu termasuk dari orang keraton juga mengira bahwa Mas Didi orang Jawa ya. Teman-teman kita tuh juga begitu. Nah, itu mungkin kemudian setelah beberapa hal yang kemudian mulai banyak membicarakan tentang setelah demokrasi, setelah zamannya Gus Dur itu kemudian kan mulai bukan diekspos, bukan terbuka, tapi mulai
mulai sebenarnya apa sih kan begitu. Nah begitu kan, terus topik saya itu menjadi menarik karena ternyata seorang Didi Nitowo itu kok ternyata punya darah Cina gitu loh. Zaman dulu mungkin nggak begitu menarik, tapi akhir-akhir ini menjadi menarik, sering diekspos. Bahkan saya udah ditulis oleh beberapa profesor dari luar negeri seperti Profesor Yan Merasek, itu juga menulis tentang bagaimana saya sebagai orang yang punya darah Cina tapi menekuni budaya Jawa, sejauh mana saya menekuni itu dan sebagainya. Itu dibuat dalam suatu semacam paper dan disertasi juga. Lalu saya pun juga ditulis sebagai disertasi S2 kalau nggak salah oleh salah satu mahasiswa dari ISI, juga teman saya sendiri Mbak Daruni itu. Lalu yang baru aja launching itu adalah Profesor Felicia dari Swansea University England. Dia juga menulis tentang bedoyo dan juga tentang gender. Nah di situ banyak sekali tulisan tentang saya. Nah, berbicara lagi mengenai gender. Nah, kadang-kadang orang kalau kita di San Francisco ya, untuk gender, transgender, seni-seni kalau di sini bilang bisa bebansian juga bisa. Bali itu. Itu Bali ya. Nah, itu hampir sama kan ya. Banyakan female jadi male, male jadi female gitu ya. Di San Francisco itu mungkin secara modern masih terpisahkan seni itu gitu ya. Tapi kalau di Asia mungkin masih gimana? Itu masih bisa diterima masyarakat atau masih belum bisa? Kalau kita bicara di negara misalnya seperti Jepang, itu kan ada seni kabuki, yang mana pemerannya semua laki-laki. Ada satu lagi teater modern Takarasuka, yang pemerannya semua wanita. Ada dua teater. Tapi memerankan opposite gender. Oke. Jadi kalau kita lihat Takarasuka ya, bahkan dari penampilan sehari-hari pemain wanitanya itu sudah tomboy sekali. Cara motongnya, cara penampilan itu ya seperti cowok. Nah, semacam itu menjadi suatu teater yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat di Jepang. Menggemari mungkin dengan kata merespek. Mereka menggemari merespek atau hanya menggemari karena mereka seorang komedian atau entertainers. Kalau untuk hal itu saya nggak ngerti karena saya tidak. Bagaimana dengan di Indonesia? Belum penelitian secara khusus ya. Kalau di Indonesia sebenarnya masyarakat bisa menerima karena di tradisi di kita pun kan zaman dulu sudah ada itu. Seperti kalau kita bicara ludruk, cuman sekarang peminatnya semakin berkurang ya. Kalau kita bicara topeng Cirebon, itu kan kebanyakan artisnya kan perempuan. Seperti sekarang yang masih hidup Ibu Rasina ya. Dia kan sebenarnya kalau disadari itu kan cross gender juga. Dia memerankan tokoh laki-laki yang pangeran ya. Nah itu seperti di Solo pun di Mangkunegaran itu ada satu kesenian yang sering disebut sebagai digolongkan sebagai opera Jawa yang namanya Langendrian. Itu pemainnya semua wanita. Sampai sekarang masih bisa kita lihat dan kita saksikan, dan itu menjadi tidak masalah kalau di masyarakat karena sudah membudaya, sudah sering dilihat, sudah merupakan suatu kebiasaan. Bahkan kalau misalnya kalau ke Solo nonton wayang Wong Sriwedari, itu kan zaman dulu yang jadi Arjuna kan perempuan, kan nggak masalah kan? Misalnya tarian lepas Bambangan Cakil, Cakilnya laki-laki yang jadi Bambangan itu kan tokoh hero laki-laki, yang jadi kan biasanya wanita sih. Itu juga nggak masalah kan, itu selalu ditampilkan, selalu dimainkan dan menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau kemudian kita berbicara yang sebaliknya, laki-laki yang memerankan wanita, nah itu kemudian image-nya menjadi lucu, menjadi aneh, menjadi sesuatu yang ditertawakan. Karena macam-macam faktor. Salah satunya contohnya yang lagi kemarin ramai di TV Indonesia ya, bahwa presenter laki-laki yang memerankan wanita kan dilarang. Begitu. Oleh undang penyiaran. Nah, saya malah nggak tahu tuh. Itu harusnya memang itu oke untuk di TV ya, tapi kemudian kalau masyarakat tahunya kan harus menjadi stereotip bahwa laki-laki memerankan wanita itu sesuatu yang tidak baik, yang konyol, yang dilecehkan dan sebagainya. Jadi kita kalau mengerti lebih dalam lagi, di dalam seni pertunjukan itu sebenarnya seni yang tinggi. Seperti